Perkenalkan, nama saya Tiara Rusiana Milaninaru dengan NIM 23010800 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1D. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan resume tentang materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1, sejarah kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara perdagangan dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Yang kedua, bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kelompok 2, ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variasi atau ragam bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, ragam bahasa muncul karena tidak seragamnya penggunaan bahasa. Ragam bahasa ini digunakan berdasarkan situasinya. Contohnya, faktor sosial, situasi, topik, dan tempat berlangsungnya komunikasi terjadi. Yang kedua, ada 4 jenis ragam bahasa, yaitu yang pertama, ragam bahasa dari segi penutur. Yang kedua, ragam bahasa dari segi pemakainya. Yang ketiga, ragam bahasa dari segi keformalan. Yang keempat, ragam bahasa dari segi sarana. Fungsi ragam bahasa. Yang pertama, sebagai pemersatu. Pemakai ragam bahasa dapat mempersatukan sekelompok menjadi suatu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, ciri khas. Karena pemakai ragam bahasa tertentu bisa menjadi keunikan yang membedakan suatu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, fungsi kondisional. Maksudnya menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya, di acara resmi maka ragam bahasa baku yang dipakai, sedangkan di acara non-formal bisa memakai bahasa yang tidak baku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Yang pertama, tingkat pendidikan. Orang yang berpendidikan akan menggunakan bahasa yang baku, sedangkan orang yang tidak berkependidikan cenderung menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak sesuai aturan. Yang kedua, faktor usia. Saat berbicara dengan teman sebaya maka orang cenderung menggunakan bahasa yang santai, sedangkan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua maka kita menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, jabatan atau profesi. Misalnya perbedaan bahasa yang digunakan guru dan karyawan swasta. Yang keempat, bidang yang ditekuni. Orang yang menekuni bidang sains pasti mengetahui berbagai istilah, sedangkan orang awam belum tentu tahu soal istilah tersebut. Yang kelima, keberagaman dialek, yaitu contoh perbedaan lokasi atau budaya dari luar. Kelompok 3, diksi. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pemilihan kata dalam mengungkapkan tujuan dan makna kepada penyimak atau pembaca secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, fungsi diksi. Diksi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mengembangkan ide yang digunakan secara verbal. Yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima, mencegah salah paham. Yang ketiga, jenis-jenis diksi. Diksi mempunyai 2 jenis. Yang pertama, diksi berdasarkan makna. Diksi berdasarkan makna mempunyai 2 poin. Yang pertama, makna denotatif. Yang kedua, makna konotatif. Berikut diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal mempunyai beberapa poin. Yang pertama, sinonim atau persamaan kata. Yang kedua, antonim atau lawan kata. Yang ketiga, homofon atau ejaan berbeda namun pelafalannya sama. Yang keempat, homograf atau pelafalan dan arti berbeda namun memiliki ejaan yang sama. Yang kelima, polisemi, diksi atau frasa lebih dari satu arti. Yang keenam,
hipernim atau diksi yang memiliki banyak kata lainnya atau mencangkup makna dari kata lain. Yang ketujuh, hiponim atau diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Yang keempat, tujuan diksi. Diksi mempunyai dua tujuan. Yang pertama, membantu pembicara atau penulis menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat sehingga pendengar atau penonton bisa memahami isi pesan. Yang kedua, untuk memberikan keindahan pada ekspresi pada pesan, baik lisan maupun tulisan. Kelompok 4, kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai 4 ciri. Yang pertama, melakukan penekanan ide pokok. Yang kedua, mengaku pada kehematan penggunaan kata. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan variasi struktur kalimat. Yang ketiga, jenis-jenis kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai 7 jenis. Yang pertama, kalimat langsung. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Yang ketiga, kalimat tunggal. Yang keempat, kalimat majemuk. Yang kelima, kalimat interogatif dan kalimat tanya. Yang keenam, kalimat perintah. Yang ketujuh, kalimat berita. Yang keempat, contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Di sini ada 2 contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh yang pertama, kalimat tidak efektif. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sedangkan kalimat efektifnya diganti, yaitu Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Contoh yang kedua, kalimat tidak efektifnya, demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Kalimat efektifnya, demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Kelompok 5, paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Yang kedua, fungsi paragraf. Paragraf mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam seperangkat kalimat tersusun secara logis dalam suatu kalimat. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan normal. Yang ketiga, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang ketiga, syarat-syarat paragraf. Paragraf mempunyai 4 syarat. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, panduan. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, urutan. Yang keempat, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dikelompokkan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, menurut jenisnya. Menurut jenisnya ada 4 poin. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Yang keempat, paragraf penuh kalimat topik. Yang kedua, menurut tujuannya. Menurut tujuannya ada 3 poin. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf pengembang. Yang ketiga, paragraf penutup. Yang ketiga, menurut teknik penerapannya. Menurut teknik penerapannya ada 5 poin. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, eksposisi. Yang ketiga, argumentatif. Yang keempat, naratif. Yang kelima, paragraf persuasif. Bagian 5. Yang kelima, bagian penting dalam paragraf. Ada 4 bagian penting dalam paragraf. Yang pertama, kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat naratif. Dan 4, kalimat persuasif. Kelompok 6, teks mikro dan makro. Yang pertama, pengertian teks akademik. Teks akademik atau sering disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, konsep genre makro dan mikro.
Yang pertama, genre makro adalah genre besar yang mencakup berbagai jenis teks akademik seperti esai, laporan, makalah, dan tesis. Yang kedua, genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks yang ada. Yang ketiga, genre dalam teks akademik. Yang pertama, genre makro. Genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contohnya, ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, makalah, artikel, dan skripsi. Yang kedua, genre mikro. Subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Contohnya, teks deskripsi, teks eksplanasi, teks diskusi, dan teks eksposisi. Yang keempat, macam-macam teks akademik. Ada 4 macam teks akademik. Yang pertama, artikel ilmiah. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, proposal. Yang keempat, laporan penelitian. Sekian materi atau resume yang telah saya bagikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.